Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kiranya Tuhan menolong kita. Sebelum mendengarkan firman ini, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, sesungguhnya kita adalah orang yang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi oleh kasih karunia, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Akibat dosa itu, maka yang pantas bagi manusia adalah kebinasaan. Akan tetapi terjadi hal yang tidak terduga sama sekali. Manusia sebagai terdakwa yang tidak punya modal apapun untuk meringankan kesalahannya, dibenarkan oleh Allah. Atas dasar apa manusia dibenarkan? Jawabannya adalah semata-mata karena kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah dengan gratis. Sungguh luar biasa. Tetapi tunggu dulu. Kita harus ingat ini, bahwa keselamatan itu memang gratis buat kita, tetapi tidak bagi Allah. Allah membayar dengan harga yang amat tinggi untuk keputusannya itu. Kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian firman Tuhan. Kita telah dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Artinya, kita tidak boleh tunduk lagi kepada otoritas dosa dan maut. Sebab dosa dan maut tidak punya wewenang atas pengikut Tuhan. Kita sudah merdeka, bebas dari kuk perhambaan oleh dosa. Tetapi bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya, seakan kita adalah penguasa tunggal atas hidup kita. Artinya, kita dibebaskan dari hukum dosa dan maut, tetapi kita diikatkan dan ditundukkan kepada hukum roh. Sekarang, Roh Kuduslah yang memiliki kuasa atas diri kita. Rasul Paulus menuliskannya di Roma pasal 8 ayat 4 sebagai berikut. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sebagai orang yang telah lepas dari perbudakan oleh dosa, maka status kita sekarang adalah hamba Allah. Bagaimana sikap hamba Allah yang sudah merdeka dari perbudakan? Kita akan menelaahnya dalam khotbah yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Nats khotbah ini adalah epistel untuk minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan topik merdeka dari perbudakan. Mari dengarkan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Tuhan. Hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Nats ini adalah bagian dari surat Rasul Petrus yang ditujukan kepada para pengikut Kristus di diaspora.
di daerah-daerah yang masuk dalam kekuasaan Romawi. Melalui nats ini, kepada seluruh pengikut Kristus di diaspora, Rasul Petrus mengingatkan 4 hal. Yang pertama, sebagai orang yang sudah dibebaskan, maka pengikut-pengikut Kristus haruslah hidup sebagai hamba Allah. Bebas dari kuk perhambaan, berarti kita dibebaskan dan dimurnikan dari hidup kita yang lama. Kalau dulu hidup kita terarah pada diri sendiri, maka sekarang terarah dan tertuju hanya kepada Allah. Harus taat total kepada Allah. Yang kedua, taat kepada pemerintah. Orang yang sudah merdeka tentu harus mengemban tanggung jawab. Taat dan tunduk kepada pemerintah adalah wujud ketaatan kepada Allah. Sebab pemerintah adalah berasal dari Allah. Selengkapnya dapat kita baca di Roma pasal 13, ayat 1 dan ayat 2 berikut ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Kemudian, Rasul memberikan penjelasan tentang kriteria dan ciri dari pemerintah yang baik dan benar, yaitu menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Di dalam kerangka pemahaman itulah, orang harus memposisikan dirinya. Pemerintah harus dipahami sebagai hamba untuk kebaikan manusia. Roma pasal 13 ayat 4. Dan ketika pemerintah melakukan kejahatan, maka harus dikritik di dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Dan perlu menjadi catatan di sini bahwa salah satu wujud ketaatan kepada pemerintah adalah dalam hal kepatuhan untuk membayar pajak. Yang ketiga, lawanlah fitnah dengan perbuatan baik. Sebagai komunitas yang baru bertumbuh di tengah masyarakat mayoritas dengan kepercayaan yang berbeda, para pengikut Kristus diterpa oleh fitnah. Rupa-rupa fitnah antara lain, ketidakpatuhan kepada kaisar, pembangkangan pekerja kepada majikan, perpecahan rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Menyikapi fitnahan itu, Rasul Petrus memberikan solusi, yaitu fitnah tidak boleh dibalas dengan fitnah. Dan menjelaskan fakta yang sebenarnya untuk melawan fitnah juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Satu-satunya cara yang terbaik untuk menghadapi fitnah adalah dengan melakukan perbuatan baik, hidup mengasihi sesama dan patuh pada peraturan yang berlaku. Dan yang keempat, hiduplah sebagai orang merdeka. Orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan oleh dosa haruslah meninggalkan segala keinginan daging dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, jangan menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Kristus untuk menyelubungi kejahatan. Di Roma pasal 6 ayat 4 ditulis sebagai berikut. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, apa yang menjadi intisari dari firman ini? Melalui firman ini kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, di suasana menyambut peringatan 75 tahun kemerdekaan bangsa kita, marilah mengingat apa yang menjadi tugas panggilan kita sebagai warga negara. Tanggung jawab kita antara lain, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, membayar pajak, mematuhi aturan perundang-undangan, serta menjaga ketertiban umum. Taat kepada pemerintah harus kita pahami dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Dengan pemahaman itu, kita harus kritis apabila terjadi praktek korupsi, ketidakadilan, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan hidup, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ketaatan juga harus diberlakukan di organisasi gereja. Para pelayan harus patuh pada tugasnya, bertanggung jawab dan setia terhadap tugas dan pelayanan masing-masing.
Dan yang ketiga, jangan mau terlibat di dalam percekcokan sesama anak bangsa. Jangan menjadi bagian dari penyebar fitnah dan penyebar kabar bohong. Bersaksilah melalui pekerjaan-pekerjaan kita, supaya Tuhan dimuliakan. Dan yang keempat, janganlah menggunakan kebebasan untuk hal-hal yang tidak baik, atau melakukan kejahatan dengan alasan kebebasan. Ciri dari orang yang telah dibebaskan oleh Roh Kudus dari perbudakan dosa adalah menghasilkan buah roh dalam kehidupannya. Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Kasihlah yang menjadi sumber semua buah roh yang lainnya. Dengan demikian, orang yang sudah merdeka harus memahami kebebasannya dalam tanggung jawab mewujudkan penerapan kasih pada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, penerapan kasih itulah yang mengharuskan umat Israel untuk membebaskan hambanya dari perbudakan sesuai dengan perintah Allah, sebagaimana tertulis di kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18, yang menjadi evangelium pada minggu ke-10 setelah Trinitatis pada hari Minggu 16 Agustus tahun 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan akhiri khotbah ini dengan membaca 2 Timotius 1 ayat 7. Dikatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus adalah roh yang membebaskan. Bebas tapi taat, taat tapi bebas. Keduanya harus dipenuhi sekaligus, dan itulah tanggung jawab. Kiranya Allah Trinitatis menyertai kita. Amin.